Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Caci. Kali ini kita akan membahas tentang teknik penarikan sampel. Materi ini merupakan materi untuk mata kuliah Biostatistika, Prodi Pendidikan Biologi. Yuk kita mulai. Sahabat, kita bahas dulu tentang pengertian sampel dan sampling. Dua istilah ini sering kita jumpai dalam sebuah penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian yang dilaksanakan. Sedangkan sampling adalah suatu teknik yang merupakan bagian dari metodologi statistika, di mana sampling berkaitan dengan cara-cara pengambilan sampel. Tujuan dari sampling adalah sebagai berikut. Pertama, menghindari populasi yang terlalu banyak. Dengan adanya sampling, maka kita akan terhindar dari pengambilan data pada seluruh populasi, yang tidak menutup kemungkinan populasi kita terlalu banyak atau jangkauannya terlalu luas. Kedua, keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Dengan adanya sampling, maka tenaga, waktu, dan biaya yang kita keluarkan untuk penelitian kita akan lebih sedikit. Ketiga, adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam. Ketika kita mengasumsikan bahwa populasi kita seragam, maka penelitian kita dapat diwakili oleh sebuah sampel. Selanjutnya, tahapan pengambilan sampel. 1. Mendefinisikan populasi. 2. Menentukan kerangka sampel. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan semua peristiwa yang mungkin terjadi pada populasi. 3. Menentukan teknik sampling yang akan dilakukan. 4. Teknik yang sudah dipilih dilaksanakan. 5. Melakukan pemeriksaan ulang pada sampling untuk menghindari terjadinya sebuah kesalahan. Pada pembahasan kali ini, teknik sampling yang akan kita pelajari ada 3. Pertama, teknik pengambilan sampel acak sistematis, yaitu suatu metode di mana hanya unsur pertama dari sampel yang kita pilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut suatu pola tertentu. Pada teknik pengambilan sampel acak sistematis, sahabat akan mengenal dua istilah, yaitu interval pengambilan sampel dan proporsi pengambilan sampel. Interval pengambilan sampel adalah perbandingan antara populasi dengan sampel yang kita inginkan sebagai peneliti. Kemudian, untuk proporsi pengambilan sampel adalah perbandingan antara ukuran sampel dengan ukuran populasi. Langkah-langkah yang sahabat lakukan untuk teknik pengambilan sampel acak sistematis adalah sebagai berikut. 1. Melakukan cek keadaan daftar populasi yang kita lakukan dengan membuat kerangka populasi. 2. Menetapkan jarak atau interval dengan menggunakan rumus I sama dengan N kapital dibagi N.
di mana I adalah interval, N kapital adalah jumlah anggota populasi, dan N adalah jumlah anggota sampel. 3. Menetapkan nomor, di mana nomor pertama ditetapkan secara acak. 4. Anggota sampel berikutnya ditentukan dengan menambahkan interval pada nomor pertama dan selanjutnya. Keuntungan dan kekurangan dari teknik pengambilan sampel acak sistematis seperti yang terlihat sebagai berikut. Keuntungannya adalah cepat dan mudah pelaksanaannya. Untuk kekurangannya adalah, pertama, jika urutan tidak sepenuhnya acak, maka variasi dari populasi tidak dapat diduga secara tepat. Kedua, jika populasi memiliki pengulangan karakteristik yang relatif tetap dan kebetulan sama dengan interval yang digunakan, maka sampel akan menjadi seragam. Selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel dengan sistem diagonal. Pada teknik ini terdapat 5 titik atau unit sampel atau sublokasi dalam satu lahan. Sampel diambil pada titik atau unit sampel tersebut. Jika teknik pengambilan sampel dengan sistem diagonal digambarkan, sahabat dapat lihat gambar berikut ini, di mana kotak soft pink adalah lokasi sampel dan lingkaran biru adalah sublokasi sampel. Sehingga kita akan melakukan penelitian pada sampel yang kita ambil dari daerah sublokasi sampel yang ditunjukkan oleh lingkaran berwarna biru. Kelebihan dari teknik pengambilan sampel dengan sistem diagonal adalah 1. Menghemat biaya. 2. Survei dapat dilakukan lebih cepat. 3. Dapat mencakup materi lebih besar. 4. Dengan teknik ini, akurasi dari penelitian kita lebih tinggi. Kelemahan dari teknik pengambilan sampel dengan sistem diagonal adalah 1. Penyajian wilayah kecil. 2. Penyajian variabel proporsi kecil. 3. Apabila data diperlukan secara berkala untuk mengukur perubahan yang sangat kecil dari satu periode ke periode berikutnya, kemungkinan sampel yang diperlukan cukup besar. 4. Tidak tersedia kerangka sampel. Teknik ketiga untuk pengambilan sampel dilakukan dengan purposive, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau permasalahan penelitian. Pada teknik ini tidak melibatkan objek apapun, namun sengaja dipilih dari populasi berdasarkan otoritas peneliti dan penilaian. Kelebihan dari teknik pengambilan sampel dengan purposive adalah 1. Tujuan penelitian dapat terpenuhi. 2. Sampel relevan dengan desain penelitian kita. 3. Teknik ini murah dan mudah untuk dilaksanakan. 4. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan penelitian kita.
Untuk kekurangan dari teknik pengambilan sampel dengan purposive adalah sebagai berikut. Pertama, tidak ada jaminan sepenuhnya bahwa sampel kita representatif. Kedua, sampel belum tentu dapat mewakili keseluruhan variasi yang ada. Demikian penjelasan tentang teknik penarikan sampel. Terima kasih atas perhatian yang sahabat berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.